Selamat datang Menteri Pertanian Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, beserta jajarannya. Selamat sore Pak, silakan menempati tempat yang telah disediakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Chili, Chang Goge. Terima kasih. Dimohon semua para hadirin untuk duduk kembali. Mari kita sambut pengarah acara Dialog Kebangsaan Pemulihan Ekonomi Nasional Perhimpunan Inti,
Bapak Michael. Selamat sore dan selamat datang di Hotel Shangri-La, Jakarta. Dalam agenda Dialog Kebangsaan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tema Membangun Peluang di Tengah Tantangan. Senang sekali saya Michael Tenedy dapat menjadi pembawa acara bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara yang berbahagia pada sore hari ini. Tidak lupa para pendiri inti yang kami banggakan, Ketua Umum Perhimpunan Inti Bapak Teddy Sugianto dan Ketua Harian Bapak Indra Wahidin, beserta segenap jajaran pengurus pusat, segenap pengurus daerah dan cabang inti se-Indonesia, sayap organisasi Pinti dan Gema Inti, pengurus beasiswa Pelangi Inti, rekan-rekan penerima beasiswa Inti CGS, serta hadirin dan tamu undangan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Berbahagia sekali telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Syahrul Yassin Limpo, SH, MSI, MH, didampingi oleh moderator kita Bapak Budi S. Tanu Wibowo selaku Ketua Dewan Pakar Inti. Selamat sore Pak. Sekilas mengenai moderator kita yang akan memandu dialog kebangsaan pemulihan ekonomi nasional pada sore hari ini. Bapak Budi S. Tanu Wibowo lahir di Tegal 31 Maret 1960. Pada usianya di 26 tahun beliau sudah memimpin proyek Ensiklopedia Nasional Indonesia 18 jilid. Bukan hanya itu saja, di usianya yang ke-29 tahun beliau juga memimpin redaksi Ensiklopedia Anak Nasional 10 jilid. Di sela-sela kesibukannya beliau aktif dalam menulis buku, diantaranya adalah buku yang berjudul 8 kali 23 sama dengan 23, 5 matahari, dan 25 buku lainnya. Mulai dari 2002 beliau aktif dalam berbagai organisasi, di mana di tahun 2002 hingga 2010 beliau menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Matakin. Di 2005 hingga 2017 beliau adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Inti. 2010 hingga 2018 menjadi Sekretaris Dewan Rohaniwan Matakin. 2017 hingga 2021 Wakil Ketua Umum Perhimpunan Inti. 2018 hingga 2022 Ketua Umum Dewan Rohaniwan Pengurus Pusat Matakin. Dan di 2021 hingga 2025, beliau merupakan Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Inti. Baiklah, untuk menghemat waktu, perkenankan saya langsung saja mengundang Bapak Budi S. Tanu Wibowo untuk naik ke atas panggung. Waktu dan tempat dipersilakan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore, Prof. Syahrul, Menteri Pertanian kita yang kemarin berulang tahun. Jadi ini hari yang berbahagia dan sekaligus memperoleh anugerah sebagai profesor. Beliau ini adalah tokoh yang luar biasa. Saya membaca biografinya itu dari awal, mulai dari kepala desa, camat, bupati, wakil gubernur, sampai kemudian penasihat presiden dan sekarang sebagai Menteri Pertanian. Jadi ini tokoh yang dalam hal birokrasi paling komplit pakai telur, Pak. Ya, Pak Teddy beserta Pak Indra serta seluruh saudara-saudara dari Inti baik yang hadir di sini maupun yang hadir melalui Zoom, kita semua hadir di sini dalam rangka pelantikan kepengurusan Inti yang seri ke-6 ya. Kita tahu seri pertama Pak Edi Lembong, kemudian 2, 3, 4 Pak Rahman Hakim, 5 dan 6 ini adalah Pak Teddy. Dan sebelum kita nanti agak malam ada pelantikan, akan dibuka dengan dialog yang terkait dengan kebangsaan utamanya pemulihan ekonomi.
Kita tahu bahwa sejak lahirnya INTI telah melakukan banyak hal, bermula dari keprihatinan terhadap perilaku diskriminatif negara terhadap warganya, dalam hal ini warga Tionghoa, kemudian sadar bahwa kalau kita ingin maju, kita pun tidak boleh mendiskriminasi orang. Maka melalui kiprahnya, INTI ingin agar seluruh masyarakat terdidik, maka ada beasiswa Pelangi sampai dengan pengiriman beasiswa S3 ke luar negeri. Juga lewat bantuan-bantuan yang tidak memilih-milih, di mana ada bencana, INTI bergegas paling awal hadir untuk mengulurkan tangan, dan juga banyak membantu hal-hal terutama ekonomi bagi rakyat kecil. Tapi sekarang di periode ke-6 ada pemikiran, masa INTI hanya ingin membantu yang sifatnya fisik, tapi juga ingin membantu pemikiran. Betapa banyak pikiran-pikiran strategis yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang perlu kita gali. Maka melalui Dewan Pakar dihadirkan 57 pakar yang nanti akan terus bertambah untuk mengolah semua pemikiran yang ada di bumi Indonesia ini untuk muncul ke permukaan dan disuarakan oleh INTI untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Sehingga peran INTI itu akan lebih strategis, tidak sekedar memberikan sesuatu yang sifatnya jangka pendek, makanan ataupun bantuan lain, tapi juga yang sifatnya lebih strategis. Itulah mudah-mudahan serial yang pertama ini bisa menjadi serial berikutnya yang nanti akan dikelilingkan di seluruh provinsi di mana INTI ada. INTI sekarang sudah ada di 16 provinsi, mudah-mudahan akan terus bertambah. Baik, saya tidak ingin berpanjang kata. Hari ini kita akan mendengarkan dua tokoh yang sangat luar biasa. Sayangnya yang satu tidak bisa hadir secara fisik, tapi mengirimkan video, rekaman video, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kita, Bapak Sandiaga Uno. Dan nanti setelah beliau videonya ditayangkan, kita akan mendengarkan pidato kunci tentang bagaimana peran pertanian ini di negara yang sangat agraris ini bisa menjawab tantangan dan kerisauan kita akan krisis pangan di masa depan, baik yang dipicu oleh jumlah penduduk yang terus bertambah, oleh pandemi maupun oleh perang di negara lain. Jangan dibayangkan bahwa kalau perangnya di ujung sana antara Rusia dan Ukraina tidak punya pengaruh di Indonesia, karena orang Indonesia sudah terlanjur tidak saja makan beras, tapi makan gandum lewat mie instan. Dan mie instan itu gandumnya lebih banyak diproduksi oleh kedua negara yang sekarang sedang bertikai. Saya hanya mengantarkan, saya cukupkan di sini. Silahkan panitia untuk menayangkan video dari Pak Sandiaga Uno. Dan supaya saya tidak berdiri sendirian di sini, saya izin mohon turun sebentar. Nanti Pak Syahrul bisa naik setelah Pak Sandiaga Uno. Selamat malam, selamat sore, dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju. Penuh semangat. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan apresiasi kepada Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau lebih dikenal dengan INTI, atas undangan yang diberikan kepada saya dalam dialog kebangsaan dengan tema membangun peluang di tengah tantangan hari ini. Semoga acara ini dapat terselenggara dengan baik, dan tentunya karena dilaksanakan secara daring, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Sebagaimana kita ketahui, selama 2 tahun terakhir, sektor pariwisata terdampak paling berat. Sehingga kita perlu merapatkan barisan untuk menjadikan saat ini sebagai momen perubahan. Pemerintah sedang berupaya melakukan pemulihan sektor pariwisata dan menyusun ekonomi baru dengan berbagai strategi pemulihan pasar wisatawan dan kebangkitan ekonomi, pemulihan industri pariwisata, penerapan CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, dan peningkatan kualitas pariwisata di berbagai destinasi di Indonesia. Dari pandemi ini kita semua belajar beradaptasi dengan situasi mendesak dan penuh tantangan. Pandemi ini mempercepat perubahan paradigma pembangunan pariwisata.
dari quantity menjadi quality tourism. Sebagaimana arahan Presiden pada tahun 2019, kita tidak lagi hanya berbicara tentang jumlah wisatawan di suatu destinasi, tapi menekankan kepada prinsip-prinsip sustainable tourism dan dampak positif yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan kondisi terkini dalam tahap bertransisi dari pandemi menuju endemi, menuju era ekonomi baru yang penuh inovasi dan digitalisasi, mengedepankan aspek kesehatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. Pada akhirnya adaptasi harus terus kita lakukan karena kita harus bergerak solutif dan tidak boleh menyerah dengan pandemi. Tentu saja dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, namun juga perlu dukungan dan keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita semua harus bergerak inovatif, adaptif, dan kolaboratif dengan semangat 3G, yaitu gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi online. Akhir kata, dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat dan sukses kepada INTI dan seluruh pihak yang terlibat dan berpartisipasi pada kegiatan ini, dan kami harapkan acara ini dapat bermanfaat pada pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ke depannya demi kebangkitan ekonomi nasional, terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Semakin banyak yang usahanya cuan ke depan. Sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Wonderful Indonesia. Terima kasih. Sebelum kami persilahkan Pak Syahrul ke podium, mungkin ada video yang ingin ditayangkan? Enggak ada? Oke. Ada ya? Baik, kita tayangkan dulu dan kita lihat bersama video dari Prof. Syahrul. Silakan Chandra. Kau mau mengarungi samudra, kata orang Bugis Makassar. Kau mau berhadapan dengan badai. Kalau ada badai menghadapmu, jangan bawa menyamping. Karena kata tenggelam hanya ada dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak guntung ngaki antu bangun turu, ngaki gunciri gulinta, yal yang talang nato. Baik, dengan hormat Prof. Syahrul Yassin Limpo dipersilakan untuk memberikan keynote speech yang bisa kita dengarkan bersama. Silakan Prof. Waktunya terserah saja, bebas ya. Nanti setelah itu Bapak di sana saya akan temani setelah selesai. Indonesia tanah air pusaka Indonesia sejak selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata.
suka kita nyanyi lagu ini, paling tidak mengenang ibu bapak kita yang pasti saja bersentuhan dengan Ibu Pertiwi, Indonesia kita. Kita lahir dari kehidupan Indonesia, kita dibesarkan dengan berbagai fasilitas alam yang Tuhan berikan di Indonesia. Kita hadir di sini karena kita hadir dalam kehidupan Indonesia kita. Kita berinti juga karena kita Indonesia. Besok sepertinya kita akan mati di Indonesia. Kalau gitu, ini kita. Pertiwi ini, ibu ini adalah kita. Mungkin saat ini kita semua tidak akan miskin lagi sampai mati. Tapi Indonesia ini negara keempat terbesar di dunia. Rakyatnya banyak. Anak-anak kita sudah berlebur sebagai anak Indonesia. Kalau begitu, kita tak boleh mati sebelum menghadirkan sesuatu untuk bisa menjaga Ibu Pertiwi. Karena kita Indonesia di dalamnya. Saya masih ingin kita nyanyi lebih keras tentang Indonesia Pusaka, yuk. Indonesia tanah pusaka, Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Andang wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shalli sodri wa yassir li amri wahludatan min lisani yafqahu qouli jalal yasiran min ali. Pengurus inti yang saya hormati, keluarga besar inti yang saya muliakan, Pak Teddy, Pak Mur, yang mungkin ada di virtual, dan seluruh pengurus inti yang inti. Hadirin sekalian yang sama saya hormati, kita bersyukur bisa ketemu hari ini. Terima kasih Pak Peter telah mengundang saya dan saya bangga banget hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya 25 tahun jadi kepala daerah Bapak. Saya 10 tahun jadi bupati, 5 tahun jadi wagub, 10 tahun jadi gubernur, dan saya ketua asosiasi gubernur seluruh Indonesia. Dan sekarang saya Menteri Pertanian. Apa yang ingin saya sampaikan, bukan mau riak. Inti selalu ada bersama saya. Boleh tanya Peter tuh. Waktu saya gubernur berkali 3-4 kali acara nasional bersama Inti. Oleh karena itu saya sangat merasa dekat, akrab dengan semua keluarga besar dan semua kiprah yang terkait dengan Inti. Dan tentu saja ya saya ingin nyatakan bahwa sebentar malam mungkin pelantikan kepengurusan yang ada, ini adalah forum menyatukan kesatuan emosional kita terhadap bangsa. Kehadiran organisasi Inti ini tidak lain untuk mengatakan aku ada Indonesia untuk bersama-sama menghadirkan Indonesia besok yang makin maju, makin mandiri, dan makin modern. Oleh karena itu, tak ada lagi jalan untuk tidak berkontribusi bersama dengan kehidupan bangsa yang dinamis ini. Dan kalau begitu, itulah apa arti yang paling inti dari hadirnya Inti yang ada. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang sama saya hormati, seperti yang tadi sudah kita nyanyikan sama-sama,
Kita tidak boleh membiarkan bangsa ini berjalan begitu saja dan kita hanya berdayung dengan arah yang ada. Kita harus berkontribusi baik secara intelektual. Kita harus berkontribusi secara implementasi lapangan dengan manajemen tata kelola kehidupan. Bahkan inti harus menjadi katakanlah lokomotif yang harus mengenergi bangsa dan rakyat ini. Dan tentu saja apapun orang bilang terserah, tetapi yang penting kita ada gunanya untuk negeri bangsa ini. Saya kira semua kita mau ngejar kehidupan yang makin baik kan. Tapi kehidupan yang baik tidak ada hanya dengan harta yang banyak kan. Kehidupan yang baik tidak hanya datang dengan pangkat dan kekuasaan, tidak hanya datang dengan rumah yang besar. Kehidupan yang baik hanya ada kalau kita mampu berkontribusi, membantu yang lain agar mereka juga bisa menikmati kehidupan ini. Ini ajaran agama kita, apapun agama kita. Ini sekaligus ajakan orang-orang yang merasa dirinya memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Dan ini sangat menjadi penting untuk melihat. Kebahagiaan tidak ada dari rumah yang besar. Kebahagiaan tidak ada hanya uang yang bertumpuk. Tidak ada dari katakanlah private jet yang ada. Kebahagiaan itu kalau ada orang menghormati kita, di sekitar kita ada yang kita berikan. Dan disitulah selalu inti saya melihat dari semua gerakan-gerakan sosial yang ada. Bahwa selalu saja ada pikiran-pikiran yang maju dari inti untuk melihat sesuatu pergerakan yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, sekali lagi saya merasa ini forum yang sangat baik untuk kita bisa lakukan dan didahului sebelum pelantikan, pendekatan-pendekatan wawasan dan mindset kebangsaan dihadirkan melalui dialog dan ya berbagai topik yang sangat menarik. Saudara-saudara sekalian, memang di tengah-tengah pelantikan ini bumi atau planet tidak lagi sehat-sehat amat. Kalau planet atau bumi tidak lagi sehat, ya pastilah semua bangsa lagi tidak sehat, Bapak. Kenapa tidak sehat? Karena kita dihajar COVID terlalu lama, 2 tahun. Mungkin kita dalam ruangan ini tidak merasakan begitu dahsyatnya, tetapi orang-orang di pinggir jalan itu merasakan tantangan ini sangat besar karena 2 tahun. Mereka udah makan deposito yang bertahun-tahun dia kumpul, sekarang mengeluarkan untuk bisa survive. Karena COVID dengan berbagai resonansinya, berbagai dampak-dampak yang diakibatkan, membuat semua sektor bersoal. Kalau orang tidak bisa keluar rumah, kalau orang tidak bisa berkomunikasi, kalau orang tidak bisa terbang, kalau orang tidak bisa melakukan negosiasi, maka tidak bisa terjadi apa. Dan COVID salah satunya menciptakan yang tidak pernah hadir dalam dunia. Oleh karena itu, planet tidak lagi baik-baik nih. Kita mau ada komoditi yang mau diekspor, tetapi regular ship tidak ada. Kapal lagi bersoal. Kita mau lakukan ekspor, kontainer tidak jelas di mana kontainernya Cina, di Cina kah, di Hong Kong kah, di Belanda kah? Itu menjadi tantangan. Dunia lagi mencari keseimbangan-keseimbangan baru dari hajaran COVID yang ada. Dan ini dialami tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia menghadapi hal seperti itu. Kalau begitu, planet bumi tidak lagi baik-baik saja. Membutuhkan equilibrium, penyusian yang ada. Belum lagi kita selesai dengan COVID yang 2 tahun, bayangkan hampir tidak ada virus yang bisa bertahan 2 tahun. Belum selesai dengan Alpha, masuk Delta, belum selesai Delta, masuk Omicron. Sekarang lagi ada Delta Cron-nya. Dan kapan selesainya belum tahu. Tetapi 2 tahun membuat porak-poranda semuanya. Hampir semua negara bersoal. Bapak dan hadirin sekalian yang sama saya hormati,
Belum selesai dengan masalah COVID, kita masuk lagi dengan tantangan alam yang luar biasa. Karena kita menghadapi climate change. Climate change itu cuaca ekstrim di seluruh dunia. Climate change itu membawa pemanasan global yang luar biasa. Gunung-gunung es lagi mencair. Membuat siklon angin yang tidak jelas. Memporak-porandakan sistem pertanaman yang ada di seluruh dunia. Kalau sudah bersoal dengan COVID, kita bersoal dengan climate change dan produktivitas. Di sana yang 4 musim di luar negeri itu produktivitasnya bersoal karena cuaca nggak lagi bagus. Contohnya sekarang kedelai harganya 3 kali lipat dari harga awal, Bapak. Sapi yang biasanya kita beli 50.000 per kilo dari Australia produksinya turun 42 karena terjadi pemanasan yang luar biasa. Semua padang-padang rumputnya terbakar dan produktivitasnya tidak bisa maksimal. Harga sapi naik di seluruh dunia. Sama halnya Meksiko, Amerika, jadi semua negara yang 4 season itu 4. Ada winter, summer, dan musim lainnya bersoal, Pak. Karena nggak tahu, tiba-tiba saja hujan keras, baru hujan sedikit langsung banjir, Pak. Begitu banjir langsung panas. Musim terganggu, produktivitas terganggu. Dan itu yang menjadi gejolak-gejolak yang terjadi dari tantangan baru dunia, bukan hanya Indonesia. Dan kita sudah hidup dalam kendali pendekatan yang global. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Toronto sana akan berbias kepada apa yang ada di Indonesia, yang ada di Australia, dan lain-lain. Yang ketiga, Bapak, belum kita selesai dengan COVID kan, kita masuk lagi dengan persoalan climate change, kita hadapkan lagi ada perang di Ukraina dan Rusia. Ukraina dan Rusia membuat semua persoalan menjadi bersoal. Karena perang membuat semua tantangan-tantangan baru. Tadi udah disebut Pak Budi. Antara lain kita yang impor gandum bersoal lah. Karena semua jadi macet. Di sana ada sumber dari segala yang berkait dengan energi dan katakanlah bahan bakar. Orang di Inggris antrian, Prancis sekarang udah ribut. Karena supply and demand tidak jalan di seluruh dunia. Jadi 3 hal. Masuk lagi kepanikan-kepanikan terjadi. Dan rasa nasionalisme yang kurang. Dan itu tidak dialami hanya di Indonesia, Pak. Di seluruh dunia, Malaysia berkembang. Akibatnya apa? Semua harga unlinear. Semua perdagangan unpredictable. Bahkan semua apa yang ada uncontinuous. Dari 3 pendekatan itu, unlinear, unpredictable, uncontinuous, membuat tantangan-tantangan baru bagi bangsa ini, Indonesia, kita semua, tapi juga bagi dunia. Maaf, harga minyak goreng di Malaysia boleh cek. Di Singapura lebih-lebih. Gitu. Jadi bukan cuma kita di sini. Tapi di sini antre ya. Gitu, Bapak. Nah, persoalannya adalah dari kondisi yang ada itu, Bapak sekalian 2 tahun dihajar itu, saya mau kasih lihat, saya sharing slide. Bapak lihat. Semua merah, yang naik itu cuma pertanian, 16,24%. Apa maknanya di sini? Menghadapi semua tantangan itu, yang penting itu makan. Makan itu sekaligus menjadi bagian dari nutrisi untuk sehat. Makanan itu, pertanian itu langsung terkait dengan farmasi obat-obatan. Makan itu berkait dengan lipstikmu, Din.
lipstik, makeup. Kalau begitu, yang tidak mengenal kondisi tantangan yang sangat dinamis itu, yang tetap dibutuhkan adalah pertanian. Itu datanya Bapak. Jadi semua sektor turun, pariwisata, semua turun. Yang ada, yang naik sedikit adalah Infocom. Kenapa? Karena kita pakai telepon semua. Ini data loh, ini bukan data saya, data BPS. Next, saya mau sharing lagi tentang ekspor kita. Ternyata dalam 2 tahun ini, 2020 ke 2021, kita naik 15,7%. Ini setara dengan 450 triliun. Ini hanya dicapai zaman Orde Baru, Bapak. Dan dari 2020 ke 2021, naik 38,60%, 625 triliun. Kalau gitu kurang apa pertanian? Berarti cuma ini yang sangat potensial untuk kita perdagangkan dalam tantangan-tantangan yang ada. Ini bukan saya ngomong loh, ini data loh. Dan ini kita capai zaman-zaman Pak Harto dulu. Negara Indonesia masuk 11 negara yang survive menghadapi turbulensi COVID dan lain-lain itu karena pertanian masih bisa jalan dengan baik. Maaf, saya kontribusi lagi dikit. Next. Nah itu Bapak. Nilai tukar petani sama dengan nilai kesejahteraan petani itu. Petani juga makin sejahtera kok. Jadi saya lihat bahkan kalau mau sebenarnya 2024 atau RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Indonesia, 2024 baru 105%. Ternyata dalam 2 tahun kita bisa naik 108%. Maksudnya apa? Yang diperdagangkan juga naik 108, Bapak. Maksudnya apa? Memperlihatkan data. Data mengatakan bahwa pertanian asal kita mau mengakselerasinya lebih baik, berarti Indonesia ini punya alam yang sangat besar, yang sangat kuat untuk masuk ke situ. Indonesia negara keempat terbesar dengan jumlah penduduk 273 juta orang. Negara yang nomor 1 itu Cina, nomor 2 itu Amerika, nomor 3 itu India, nomor 4 itu Indonesia, nomor 5 itu Pakistan, nomor 5 Brasil. Dan 300 lebih. Kalau begitu inti berada dalam negara yang sangat besar. Tetapi inti juga berada dalam negara yang sangat subur. Data memperlihatkan seperti itu. Matahari tak pernah berhenti bersinar. Angin terus berjalan di seluruh Indonesia. Bahkan air tak pernah putus. Lahan kita mulai dari pulau-pulau yang 17.000 pulau, yaitu mulai dari pinggir pantainya itu menjanjikan, masuk di dataran rendah, bukit-bukitnya kita punya, sampai dataran yang tertinggi pun gunung kita punya. Kita negara tropis. Jadi sudah betul Pak Budi, dialog kebangsaan ini harus mengarah ke sana. Karena dari pertanian menjadi industri, Bapak. Dari karet bisa jadi ban. Dari karet kita bisa jadikan apa saja. Sampai dengan cat, sampai dengan apa. Kita punya macam-macam bisa kita tanam. Dan maaf, saya baru 2 tahun jadi menteri. Saya melihat ini luar biasa. Tinggal kita mau keringat gak? Dan pertanian itu bagaikan merpati putih yang tak pernah ingkar janji. Asal kau berkeringat. Asal serius aja, asal tidak pura-pura, asal tidak bohong saja, insya Allah akan berhasil. Maaf, saya pernah gubernur, Sulawesi Selatan pertumbuhannya 500%, Bapak. Saya mulai dengan income per kapita 8,7 juta per orang. Saya berakhir 10 tahun dengan 54 juta per orang. Gitu. Dan saya pernah kepala desa, saya pernah lurah, saya pernah camat. Kalau gitu, pertanian di depan mata rakyat. Tinggal butuh inti sedikit mengenergiser
menunjukkan arah, memanagenya dengan baik, memulainya mau di mana? Mau mulai di budidaya, di hulunya, mau mulai dengan di paskanya, packagingnya, mengindustrikannya, mengolahnya, terbuka. Sesudah itu mau masuk di marketnya. Karena paling tidak 273 juta orang mau makan, mau kosmetik, mau farmasi. Masih banyak yang belum kita olah. Dan dunia mengarah kepada hadirnya makanan-makanan yang bersifat herbal. Obat-obatan serba herbal. Kalau gitu inti tinggal buat. Masa ginseng Korea aja yang orang bilang. Padahal temulawak kita sama. Kita buat yuk, Pak Didi dan Pak Peter tinggal kasih tahu saya. Ya, kalian mau apa? Saya backup. Saya orang nggak biasa main-main, Bapak. Saya dengan umur seperti ini, ya tinggal ngabdi aja Pak bangsa dan rakyat. Enggak, aku nggak biasa main-main dengan macam-macam. Yang persoalan memang saya suka nabrak orang yang nggak benar. Dan kalau memang harus distorsi lebih baik saya pulang ke Makassar saja. Negara ini terlalu kaya, negara ini udah benar. We have to manage. Aku mau ada nggak masalah beras ya? Waktu saya mengatakan tidak perlu impor, Bapak. Semua orang nyalahkan saya. Kamu tunggu kasih orang akan jadi kelaparan. Kementan akan menserak-serakan rakyat. Selama ini kita impor mulai dari 7 juta ton, 3 juta ton, sekarang 1,5 juta ton. Masa nggak bisa? Saya bilang, kau mau impor padahal ada di sini. Yang bikin kaya orang lain dong. Nah, aku kasih lihat data nih. Ternyata 2022 kita overstocknya 7 juta loh. 7 juta, kita udah makan ini. Jadi kita makan 2 kali 16, 15 juta, kira-kira 34 juta ton. Kita memproduksi 54 juta ton. Nilainya seperti itu loh. Ini juga yang kedua, tidak impor loh. Asal serius aja. Ternyata di 2021 itu 8,9. Kenapa nggak buat sendiri? Alhamdulillah. Kebaikan hati Pak Jokowi. Coba Pak Mentan, tapi kamu tanggung jawab ya. Saya bilang ambil jabatan saya kalau memang itu jadi. Ternyata enggak. Kita tinggal tenaga-tenaga aja. Bayangkan kalau impor, Bapak, berapa orang yang dapat untungnya. Kalau 1,5 juta atau 3 juta ton, kalau dia untung belinya di sana 5.000, jualnya di sini 8.000 atau 7.000, untungnya 3.000 kan. Kalau 3.000 kali 1,5 juta, ya 3 triliun lah. Tapi siapa yang dapat? Nggak boleh. Itu yang saya bilang ini Pak Inti. Kita untung tapi pakai moral lah. Kita butuh juga impor. Karena tidak semuanya kan. Kita juga mengekspor keluar kok. Kita juga impor. Tapi make sense. Jangan bodohi akal sehatmu. Kau anak bangsa Indonesia. Maafkan saya ini. Kau bohongi nalarmu. Padahal kau bisa cari untung dengan mengenergi rakyat lah. Mau tanam apa? Dan kalau perlu, mana uangmu Inti? Kita cari duit tuh dengan cara benar. Sekaligus buat rakyat senang. Bangsa hebat. Maaf saya kasih lihat ini memang untuk mengatakan itu. Nah sekarang, katanya hebat. Kenapa kita antri minyak goreng? Ini bicara aja kali. Mungkin juga benar bicara saja saya. Saya mau kasih lihat. Melihat pangan itu ada dua. Satu ketersediaan kan. Kalau tersedia enggak. Dulu 9 bahan pokok, kasih naik lagi 12. Saya coba kontrol 12. Ini dia. Yang lain, yang merah itu diimpor memang. Bawang putih itu diimpor. Karena ini hanya bagus kalau kita beli lebih besar kalau beli dari Cina.
lebih murah harganya karena dia harus berada dalam negara subtropis, negara yang dingin. Kalau kita di sini bisa buat tapi kecil-kecil. Kalau kita berpihak pada rakyat, konsumsi rakyat, tentu saja impor. Dan ini saya tidak urus. Saya tidak terlalu suka kalau masalah impor. Kita bicara ekspor yuk. Saya nggak urus, tapi saya juga tidak meralaikan. Karena memang begitu. Nah, yang merah itu cuman sapi kita masih impor. Terlalu lama. Kenapa? Di sana itu tadi cuma digembala saja. Karena dia negara kontinental, negara dengan satu hamparan. Kita kan pulaunya kecil-kecil. Padahal 1 ekor sapi butuhkan minimal 2 hektar untuk padang perumputan. Akhirnya kita impor terlalu besar. Padahal itu juga bisa dibuat. Ya, kita mau instan kan. Tetapi ingin saya ceritakan ini bahwa tidak boleh, sebenarnya ketersediaan oke. Sekarang tinggal masalah harga. Mau lihat minyak goreng? Itu hasilnya, Pak. Kita produksi total itu 6.680.000. Yang kita makan kurang lebih seperti itu, Pak. Artinya sebenarnya cukup. Dengan 6 juta lebih yang kita makan 5 juta di aturannya itu 20% untuk minyak goreng. Sebenarnya minyak gorengnya cukup untuk kita. Nah, cuman karena harga di sana naik 3 kali lipat, semua harga global mempengaruhi kita. Akhirnya, ya namanya juga pengusaha. Inti kan pengusaha juga banyak-banyak nih. Semua. Tetapi mestinya ada spillway. Ya, kalau begitu bukan masalah produktivitas. Masalahnya bukan masalah ketersediaan. Masalahnya ada di tata kelola yang memang kita harus turun tangan. Saya senang banget kalau inti ikut membantu semuanya. Dan ini pasti bisa, Bapak. Kan kita udah untung 15 tahun, 10 tahun. 1 tahun ini untungnya tipis-tipis. Jangan mau langsung bicara sampai 20.000 per liter. Tahan sedikit lah, untung 1.000 aja. Tetapi saya bilang seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketersediaan cukup menghadapi Ramadan kan peak season. Idul Fitri seperti itu. Saya senang banget kalau inti juga mau terlibat melihat kepentingan masyarakat yang lagi turbulence, belum sehat dengan COVID, dihantam oleh climate change, dihantam dengan negara-negara yang besok itu kalau harga minyak naik di seluruh secara global akan mempengaruhi harga minyak kita. Kalau minyak naik kan Bapak udah tahu pastinya harga naik semua. Kalau begitu inti sama saya yuk siapkan produktivitasnya lebih banyak yuk. Kita jual dengan normal-normal aja. Jangan jual rugi, orang gila itu. Tapi jual dengan hati. Kalau perlu kita beli dulu di mana-mana. Kita buat ketersediaan karena memang cukup, Bapak. Cukup. Kalau begitu, di balik itu semua, Indonesia masih butuh tangan kita karena apa sih yang nggak bisa dibuat di Indonesia? Mau di dataran rendah, mau di dataran ini, ayo. Harga jagung saja di luar negeri naik. Luar biasa, Pak. Di sekitar 8.000, 9.000. Kita tanam jagung yuk, inti yuk. Kedelai naik 10.000. Kita tanam kedelai yuk. Dulu harganya 5.000, gimana mau tanam? Sekarang tanam yuk. Untung. Tapi sekaligus ketersediaan tempe tahu ada. Kita tidak tergantung dengan Ukraina yang mau perang atau tidak. Biarin aja. Kita tanam sendiri aja gitu maksud saya. Ini nggak sopan ya ngomongnya. Ini gaya Makassar sih jadi. Nggak pelajah halus-halus keluarnya susah. Maksud saya seperti itu. Kemudian kita bisa tanam mau apa? Jeruk? Mau tanam apa? Tapi jangan lagi jual jeruknya yuk, kita jual mungkin vitamin Z dalam bentuk farmasi. Mungkin kita bisa buat dia dalam yang berbentuk instan. Pupuk yang diturunkan kemudian diminum dan kembali segar. Dan seluruh dunia butuhkan itu.
Kalau gitu sangat terbuka bagi inti dari tantangan yang ada. Karena tentu pemulihan ekonomi global kita tidak bisa berharap 1-2 tahun ini kan. Terus Bapak sekarang ini mau berdagang apa? Properti belum tentu bisa kan. Mau berdagang apa? Industri mobil. Kalau daya beli seperti ini orang lebih mengutamakan makanan dulu kan. Yuk Bapak saya tunggu ya di kantornya Pak Teddy. Rumus. Kita dagang melalui pertanian. Karena itu pasti menjanjikan. Ini saya pakai eukaliptus kan. Hal yang Bapak pakai itu, yang pakai itu harganya mahal banget. Padahal ini 15.000 dengan roll on-nya. Yang pakai ini kena juga Omicron kan. Yang pakai ini kena juga. Jadi udahlah, kita pakai buatan Indonesia aja. Eukaliptus tahu yang minyak kayu putih itu? Ayo Bapak, kita jual untuk dunia yuk. Eukaliptus itu kalau tersumbat-sumbat hidung, gejala pilek sedikit, dan tuh kasih gosok di situ. Ini pengalaman saya. Taruh itu, taruh di masker, kasih masuk sini 15 menit, selesai tuh. Dan sekarang Malaysia industrikan. Lan di Singapura industrikan. Kenapa bukan Pak Teddy? Kenapa bukan Pak Budi? Saya bantu. Gitu loh. Belum lagi herbal apa, lagi Amerika lagi butuh. Semua obat-obatan kimia dia nggak suka sekarang. Karena orang merusak ginjal katanya. Kita buat herbalnya yuk. Dan ini ada resortnya misalnya resortnya ada di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada di Sulawesi. Sekarang besok gandum bersoal kan. Inti mau nggak ganti gandum dengan sorghum? Kita impor 13 juta loh. Mau nggak kita buat pabrik sagu aja? Karena sagu bisa gantikan mie. Kita buat singkong yuk. Karena harga gandum pasti naik 3 kali lipat dari kemarin. Sekarang sudah naik Bapak. Berapa lama itu? Kurang lebih 100 hari. 3 bulan. Sorghum 3 bulan nih. Lebih. 3 bulan. 3 bulan. Kita tinggal bicara dengan Indofood. Ya. Dari itu. Kita buat pabrik sagu. Kita punya pohon sagu di sana masih ada 3 juta di Papua. Nggak usah tanam. Langsung buat industrinya. Bicara sama saya Pak Den. Dan sekarang itu dunia lagi tidak bisa produksi sendiri. Maafkan, Cina aja minta saya punya beras. Cina itu karena banyak uangnya, di mana-mana dia beli Pak. Dia stok, karena dia mungkin, saya nggak tahu apa benar, saya cuma duga-duga aja, bahwa mereka juga ketakutan 2 tahun ini, cuaca lagi jelek banget, sementara dia punya penduduk 2 miliar yang harus makan. Sarang burung walet paling diminati oleh Cina, mahal banget. 44 juta per kilo. Kita buat aja yuk. Aku buatkan. Asal ada yang mau manage. Rakyat juga pintar kok. Kita tinggal kumpul buat trading house-nya. Kita komunikasi dengan CCGA di Cina aja yang harus penting. Porang. Ibu-ibu yang diet, yang diabetes makan nasi porang kan. Yang shirataki itu harganya 240.000 per kilo loh. Padahal itu tanaman liar, baru 2 tahun ini saya ambil alih menjadi tanaman pertanian. Hasilnya luar biasa tuh. Orang itu di mana saja kau tanam pasti hidup, Pak. Cuma memang intervensinya per hektar 80 juta. Tetapi untuk 8 bulan pertama itu masih kecil, tapi sudah bisa untung 40 juta per hektar. Kalau
bulan kedua per hektarnya bisa untung 80 juta. Tahun ketiga disimpan bisa untung sampai di atas 200 juta per hektar. Nah, jangan kita jual umbinya. Kita buat pabriknya yuk. Shiratake-nya di sana 240 dan diminati seluruh dunia. Karena itu makanan sehat. Dan alhamdulillah di Madiun kita udah buat, di NTB udah buat, Makassar udah lagi buat. Dan seperti itu, kalau begitu makanan sehat diminati dunia, obat herbal diminati dunia, dan berbagai komoditi-komoditi tropis diminati dunia. Yang terakhir Bapak sekalian adalah saya kemarin iseng-iseng membooster masalah pertanian, masalah tanaman hias, terutama anggrek. Dan alhamdulillah hasil Odekov kemarin, tahun ini saya dapat kontrak tanaman 2,1 triliun. Tanaman kan udah mulai diminati waktu Covid itu mulai kan, daripada ndak ada buat tanaman pekarangan, ternyata yang paling laku itu kembang atau tanaman hias yang namanya janda bolong, Pak. Janda bolong. Janda bolong itu ini istilah Indonesia. Ada nama kerennya aku nggak ngerti lah yang begitu. Itu per satu tangke 5 juta. Jadi kalau satu pot, padahal itu di pinggir-pinggir tempat kita taruh. Mereka di sana itu hanya kerjasama dengan asosiasi flower shop yang ada di Eropa dan di Amerika. Kontraknya 3,1 triliun Bapak. Odekov kemarin 2,1. Itu anggrek apalagi. Dan membangun peluang-peluang seperti ini, kembang aja bisa, dalam ruangan bisa, teknologi sudah ada menggantikan matahari dengan matahari yang diganti dengan UV, tanaman bisa setiap saat. Dan seperti itulah peluang yang ada. Maaf, dunia lagi cari cabai karena cuaca lagi nggak benar di seluruh dunia. Dunia lagi cari singkong bahkan karena gaplek tidak main. Dan mereka rupanya jauh lebih memiliki kemampuan yang lebih cepat. Saya berharap pertemuan kita hari ini, saya cuma bangun komitmen. Mari kita bicarakan inti pikir yang mana yang bagus untuk bangsa, untung juga, tapi baik untuk negeri. Yang kedua, buatlah negerimu ini juga bisa mandiri dengan kalian. Kita tidak boleh terjajah dengan kekuatan lain karena akhirnya kalau seperti ini kita tergantung banget dengan apa yang ada. Saudara-saudara sekalian, saya kira itulah pintas yang ada di kepala saya bahwa sebenarnya menghadapi tantangan dan kondisi turbulensi dunia yang kita hadapi, pertanian dan usaha-usaha yang berkait dengan pertanian adalah bagian-bagian yang terbuka untuk menghadapi tantangan secara instan sekalipun. Ridha Allah bersama kita, kalau berlebihan saya minta maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kami mohon Prof. Safrul berkenan untuk duduk, dan sebelum ada pertanyaan dari audiens, mungkin ada video dari Inti yang menggambarkan kiprah Inti sedang belajar di pertanian. Silakan Pak Chandra.
Baik, terima kasih semua. Saya teringat ketika pertama kali kuliah di Institut Pertanian Bogor 42 tahun yang lalu, apa yang terjadi di dunia saat ini sudah diramalkan, bahwa nanti perkembangan ilmu teknologi demikian cepat, dunia menjadi tidak ada batas. Maka kita diingatkan harus tetap berpegang pada pertanian, karena betapapun majunya ilmu dan teknologi, manusia tetap butuh makan. Dan tadi kita bersyukur bahwa di tengah pertumbuhan ekonomi yang stagnan, bahkan kalau di breakdown satu persatu turun, pertanian tetap menjadi soko guru. Dan itulah yang harus kita pertahankan. Pak Teddy tadi ada 3 pesan bahwa inti perlu berkiprah di sektor-sektor pertanian, ada hortikultura, kita tahu mangga kita begitu bervariasi, durian kita sangat bervariasi, pisang, tapi kok kurang bisa bersaing di luar negeri. Ada 2 pendapat yang mengatakan produk buah kita terlalu manis sehingga tidak baik buat orang yang diabetes, dan yang kedua cepat busuk, susah diprediksi umurnya kapan. Dan yang kedua adalah soal kedelai. Kita tahu masyarakat Indonesia sangat banyak sekali makan tahu, tempe dengan variannya, dan juga bakmi. Tapi kalau gandum menurut saya sih itu kebiasaan yang baru ya. Kita harusnya kembali kepada pola pangan kita, masyarakat yang makan sagu tetap sagu, yang jagung tetap jagung, sehingga tekanan terhadap beras ini tidak harus terlalu berat. Apalagi saya mempertanyakan konsep swasembada, Pak. Buat Indonesia yang bentangannya sangat luas, apalagi harga yang tidak bisa diatur karena pasar dunia menjadi bebas, apakah kebijakan untuk swasembada masih tepat? Padahal katakanlah contoh padi di Kerawang dijual ke ujung wilayah kita di Papua, tetap akan mahal jatuhnya karena ada ongkos distribusi yang begitu mahal. Kenapa tidak setiap daerah itu dibiarkan menanam produk-produk unggulan sehingga mendapatkan nilai tambah, dan otomatis ada kelebihan soal urusan ketahanan panganan di samping perubahan pola makan seperti zaman dulu bervariasi, juga bisa dengan stok seperti yang dilakukan China. Itu mungkin sebagai dialog pembuka untuk Pak Syahrul, tapi silakan kalau ada dari audiens yang ingin bertanya, ada 3 penanya yang akan dikasih kesempatan. Siapa yang ingin bertanya? Pak Haris biasanya mau tanya nih. Siapa? Oh ya, ini Ketua Himpunan Tani ya? Ya, silakan. Sebutkan namanya tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Abangda, sebelumnya mungkin kami dari Indonesia Tionghoa mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Abangda Menteri yang sore hari ini. Kami tahu semuanya pasti Abangda mempunyai jadwal yang begitu padat. Dan juga kami dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa mengapresiasi atas capaian-capaian Kementan di tangan Abangda ini, sangat mengembangkan pertanian modern seperti melalui smart farming, pemanfaatan greenhouse dan juga food estate. Di sini kami catat salah satu pencapaian yang luar biasa di tangan Abangda Menteri adalah pada bulan Januari sampai dengan April 2022 meningkat sekitar 7,7%, yaitu 14,63 juta ton beras kita. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri kita. Dan yang kedua adalah di tengah maraknya impor kedelai, tadi mungkin Abangda sempat menyampaikan, tapi dari Kementan di tangan Abangda ini sangat giat dan agresif meningkatkan produksi kedelai, seperti memberikan insentif kepada para petani dan menggandeng off-taker sebagai avalis pembiayaan agar KUR termanfaatkan dengan baik. Kami di sini dari Indonesia Tionghoa mungkin sifatnya bukan bertanya, tapi kami siap untuk berkolaborasi, dan di tangan Bapak Ketum kami yaitu Bapak Teddy Sugianto, kami siap mengambil challenge tadi dari Bapak Mentan. Semoga nanti industri pertanian kita bisa kita kolaborasikan antara Kementan dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Dan kami, Abangda,
dari bidang ketahanan pangan inti siap datang beraudiensi dengan Abangda membicarakan program yang konkret untuk membesarkan pertanian Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sekaligus saja Pak ya, yang bertanya ya. Dari ya, Pak, silakan Pak, sebutkan namanya. Pak Anda Hakim ya. Mata saya enggak begitu tajam. Pak Anda Hakim ini. Yang tadi siapa ya Bu Nuri? Namanya siapa? Ya Pak? Ibu Dian Pak. Kuping saya juga Budi, jadi budek dikit ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan semuanya tetap sehat dan semangat. Saya dari tadi dengar Bapak Mentan menyebutkan membangun peluang di tengah tantangan. Tapi kita banyak kendala Pak. Masalah pertama biasanya itu modal. Modal itu biasanya itu ditambah lagi dengan lahan yang sangat sulit. Kemudian teknologi yang modern ini pun kita susah dapat kalau tidak punya modal besar. Lalu keempatnya ini persoalan pupuk dan kelima ini biasanya pemasarannya. Jadi mungkin dari Bapak Mentan ini bisa memberikan sedikit kira-kira wejangan supaya pertanian kita ini bisa lebih pesat, lebih maju dan bisa memberikan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Barangkali itu saja pembuka saya. Terima kasih Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi, Pak Ediansyah, ini kebetulan juga pelaku bidang pertanian Pak, hortikultura nih. Silakan Pak Ediansyah. Selamat sore Pak Menteri, Pak Budi, Pak Ketum Jaya. Saya Waketum dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Saya Pak Ediansyah. Sebenarnya saya udah lama untuk mempelajari Pak Menteri untuk pertanian dan buah-buahan. Kebetulan saya udah turun ke lapangan dan saya selidiki. Memang Indonesia ini boleh dibilang kita itu menang dari Malaysia dan Bangkok atau Taiwan. Hanya satu aja yang saya kadang-kadang saya membingungkan. Kenapa mereka itu di sana pupuk-pupuk dan obat-obatannya semua itu cukup. Tapi saya tanya mereka, apakah mereka seperti di Bangkok, yuk masuk pupuk begitu dari banyak negara, kena ini sulit enggak? Enggak masalah. Tapi di Indonesia kenapa? Problemnya masalah pupuk. Kenapa Pak Menteri? Saya lihat selama ini di Indonesia buahnya itu nggak bisa kembang baik. Berhasilnya kurang baik. Makanya hari ini saya sampaikan juga ke Pak Menteri, tolong sampaikan ke pemerintah. Kalau bisa Indonesia itu import pupuknya itu di 0% kan. Kenapa? Indonesia itu sangat membutuhkan pupuk yang lebih baik. Soalnya negara kita sendiri, Indonesia sendiri belum sanggup untuk memproduksi pupuk yang unggulan. Yang terbaik belum ada. Jadi Belanda, dari Jerman, banyak pupuk yang untuk buah itu masih kalah kita. Makanya di sinilah kelemahan Indonesia. Tidak bisa mendapat pupuk yang lebih unggulan. Mudah-mudahan ya Pak Menteri, saya juga lagi menjajakan untuk produksi pupuk. Saya sendiri mulai turun tangan juga tahun ini untuk mempelajari. Supaya pupuk kita ke depan bisa membantu rakyat seperti petani ya. Untuk padi, untuk ya segala sayur-sayuran juga ya. Organik itu penting banget, pupuk organik. Jadi kita lagi untuk coba-coba untuk produksi pupuk organik. Nah ini satu lagi ya, yang mau ditanya kacang apa? Kacang kedelai. Ini Pak Wah kedelai. Ya, jadi
ini masalahnya Pak teman baik kita, dia lagi mau coba ya. Coba Pak Hasan sampaikan deh. Ini mau coba tanah. Ini Pak Kristiandi, ini mantan Pak. Wagub Kalbar, sekarang anggota DPD. Silakan Pak Wagub. Ini Pak Ediansa ini main todong aja. Sebenarnya dia yang pingin itu nanam kedelai. Mungkin singkat aja Pak Menteri, kita butuh informasi kedelai yang bagus, bibit yang bagus, pemupukan yang bagus, mekanisasi yang bagus supaya kita cocok untuk di Indonesia. Mungkin secara khusus kalau kita di Kalbar, kita ada rencana tadi ngomong dengan Pak Ketum, Pak Teddy, karena beliau juga sangat familiar dengan Kalimantan Barat, Pak Menteri. Mungkin di daerah Singkawang, Pak, kita, karena bulan lalu kami ada acara yang menghadirkan 2 pakar dari UKSW, itu Profesor Lucianawati Dewi dan Ibu Dr. Titi Susilowati, nggak tahu Pak Menteri pernah dengar, beliau pakar tempe. Tadi Pak Menteri ada sampaikan, dan satu lagi pakar pariwisata kuliner. Jadi kita ada acara dan seperti tertantang kita untuk bagaimana bisa menanam kedelai yang baik, karena itu tadi seperti yang disampaikan, jangan sampai kita kedelainya import, sedangkan kebiasaan kita makan tahu dan tempe. Jadi kalau bisa dihasilkan kita sendiri sangat baik. Jadi mungkin informasi yang kita butuh Pak Menteri, ada bibit yang bagus, yang cocok untuk alam Indonesia. Saya kira itu saja. Makasih Pak. Baik, penanya terakhir Pak Haris, silakan Pak. Jalan? Oh, jalan. Terima kasih kesempatan ini moderator. Saya pakai kesempatan yang baik ini mau langsung Mic-nya lebih dekat Pak Haris. Udah, jelas nggak? Ya, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya penanya yang keempat. Sebetulnya kan tadi cuma 3 ya diberikan kesempatan untuk menanya. Pak Menteri, nama saya Haris Chandra. Tadi pidato Bapak itu sangat membakar semangat kita semua yang di Turangan ini. Saya kaget Bapak selain keilmuan menguasai benar pertanian, dan saya tahu Bapak juga seorang langsung bisa mengambil satu action di lapangan, dan saya banyak belajar dari Bapak di mana kita bikin proyek kecil KKT PTI yang selalu mendapat perhatian dan bimbingan dari Bapak. Saya straight to the point. Kalau menurut Pak Menteri, yang mana lebih penting, slogan itu kedaulatan pangan atau advantage, competitive advantage. Karena kan masing-masing negara kan kita tentu memiliki iklim yang beda-beda. Kemudian skill dari petani juga beda-beda Pak. Kenapa kita harus maksa mengembangkan satu produk kalau memang petani kita nggak siap atau iklim kita yang kurang cocok seperti tadi bawang putih dan sebagainya. Tapi saya melihat Indonesia yang kita hadapi problemnya banyak Pak Menteri. Contoh, Indonesia dari dulu Pak adalah negara yang paling kaya yang tumbuh kelapa. Tapi sekarang kelapanya kita cari dulu Sinamas, mereka jadi raja kopra. Tapi sekarang Indonesia jauh ketinggalan dari Filipina. What happened? Saya coba-coba memasuk di industri turunan kelapa. Kita keliling Pak, ketemu di tembilahan, masih banyak kelapanya. Tapi problemnya bila kita mendirikan pabrik turunan kelapa di situ, karena hasil produksinya rencana 100% untuk diekspor. Kita mengalami kesulitan. Di sana tidak ada pelabuhan yang mampu untuk kita, seperti tadi Pak Menteri mengatakan bahwa kita dalam kesulitan kontainer.
Di situ pun tidak ada kontainer yang bisa ngangkut barang kita. Terpaksa kita harus kirim ke pelabuhan lain di mana itu menambah kita punya biaya dan kita kehilangan competitiveness-nya. Ini pertanyaan saya Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri telah memberikan kesempatan untuk saya sampaikan kesulitan ini. Karena kita rencananya memang akhir tahun ini kita harus tentukan di mana kita mendirikan pabrik tersebut. Terima kasih. Terima kasih, silakan Pak Menteri untuk dijawab. Oke, saya yang enggak biasa jawab-menjawab nih. Yang pertama, Din, kita MOU yuk, kita buat yuk. Saya mau yang pertama, mau dulu Bapak, sama dengan ini. Kita mau dulu, kita pakai, kita punya kecerdasan melihat apa sih yang dibutuhkan bangsa dan tersedia bangsa ini. Saya yakin pemerintah tidak jago-jago amat, lebih jago itu orang-orang yang ada di inti melihat masalah. Kita rumus yuk, ini saatnya. Cuman memang begitu Pak Budi, saya nggak bisa dijanji, saya orangnya cepat. Kalau 1 bulan kau nggak datang, saya udah lupain itu. Jadi dirumus dulu dengan Pak Teddy, Ketua Umum, apa-apa yang bisa dari yang kita lakukan. Itu yang pertama dari Dian ya. Kita mau apakah? Mau kedelai, mau apa? Oh kita kesulitan lahan, yuk jangan menghayal yang besar-besar. Mungkin kita mau, tapi jangan juga mulai di atas, di bawah 200 hektar, capek banget Menteri itu perhatikan. Supaya marginnya juga oke gitu Pak Wakil. Wakil Bupati, Wakil dari Kalimantan ini teman saya dulu. Itu yang pertama, jadi kita MOU aja. Ya kadang-kadang berhasil, kadang-kadang juga gagal, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah, tentu Dian sendiri udah punya pengalaman kan melihat di daerah ini bisa. Ya, aku ada di backupnya. Itu pertama. Yang kedua Pak Kris, kita kendala modal, lahan dan lain-lain. Ada masalah pupuk, semua ada masalah. Bapak kan yang kalau impor aku nggak mau jawab Bapak. Saya termasuk orang yang anti itu. Tapi itu benar, Bapak punya pikiran. Saya cuma mau mendorong kita buat sendiri yuk. Aku perbantukan litbang saya sepenuhnya. Toh mereka butuh pupuk. Kalau perlu itu yang di Cina itu, bajak aja pindahin sini, kenapa? Toh kita butuh. Pak Christian buat. Gitu loh. Tapi kalau semua mau instan impor aja, akhirnya kecerdasan kita cuman itu, dan selama ini seperti itu Bapak. Orang IPB banyak. Saya kemarin membuat Bapak pupuk dari organik ya. Pupuk organik hanya buat kotak, kolam kecil begitu, kasih air, difermentasi airnya dengan kencing macam-macam binatang di situ, kasih turun terasi, kasih turun itu hasil litbang anak-anak IPB, ITB, ditembakkan hasilnya juga bagus kok. Hara kita, MPH kita apa? Ukuran tanah itu. pH tanah kita bagus, sehingga pupuknya juga tidak harus seperti apa. Ada daerah tertentu yang membutuhkan macam-macam nutrisi itu. Oleh karena itu, saya kira kalau Bapak mau buat pupuknya, kita buat yuk. Dan ya udahlah kalian lebih tahu dari saya. Bajak itu dari sana, pindahin kemari. Toh di sini butuh pupuk kok, yang nggak usah. Ya akhirnya rekomendasi lagi, masuk impor. Akhirnya marginnya yang dapat di sana, kita enggak. Saya mau kalau kita buat sendiri, saya backup itu. Gitu Pak, itu yang berkait dengan masalah pupuk. Oleh karena itu, dan masalah modal, saya ingin mengatakan, kemarin saya pakai uang 55 triliun. Saya tidak pakai APBN Pak, menggerakkan ini semua. 55 triliun yang macet itu 0,03%. Bisa kasih lihat slide-nya enggak? Terakhir 2021 saya pakai 85 triliun, yang macet 0,6. Jadi pertanian itu hampir oke Pak. Pakai uang bank juga pakai itu. Artinya itu
menggambarkan seperti itu. Nah itu Pak, jadi seperti itu. Kemudian Pak Edi, ya itu tadi, saya pikir saya tidak mau jawab kalau masalah impor, karena yang saya dorong selalu kita buat sendiri Pak. Ya Pak, gitu. Pak Kalbar, Pak Christine, Bapak kan udah tahu di situ, buat aja yuk kedelai. Ayo buat dulu, konsepnya buat, nanti kita booster bersama inti. Tapi jangan cuma 200, apalagi kalau Kalimantan Barat, di Sengkawang gitu. Ya sekali main 1.000 sampai 10.000, kenapa? Sekali capek Bapak. Adakah risiko? Ya bisa berisiko Pak Edi, ayo. Kita banyak kok. Paling-paling kita harus turunkan memang, kan begini Pak. Kita harus berharap bahwa tidak harus dengan semua modal yang kita turunkan dengan skala besar itu, termasuk Alsintan, traktor dan lain-lain yang pengolahan itu dibayar dengan hasilnya. Nggak usah tunggu dari mana. Kita udah hitung kok. Kedelai 100 hari. Oleh karena itu kalau 3 kali ditanam karena kita pakai mesin, dalam 2 tahun mesin itu selesai. Dan saya coba ini di tadi itu. Ini tahun saya akan pakai kurang lebih pinjaman saya ke bank 20 triliun. Hanya untuk memodali itu Pak. Taksi Alsintan. Jadi Alsintan itu, traktor itu dan lain-lain itu kayak taksi aja. Dipakai bayar. Ada argonya, kita kendalikan pakai chip, sehingga kita bisa kontrol. Satu traktor bisa berapa hektar? 200 dalam 1 bulan. Kalau gitu itu kita kontrol, berarti hasilnya itu, kalau hasilnya 10 karung, ambil 1 karung lah. Kira-kira begitu. Dan uji coba kemarin 85 triliun Pak, yang macet cuma 0,6. 0,6, it's okay, tidak sampai 1%. Nah itu nggak diperhatikan, itu main-main aja. Jadi saya pikir kalau orang inti orang pengalaman nih semua. Ya kalau saya bilang yang paling teliti melihat masalah kalau perdagangan itu bapak-bapak dari inti lah. Jadi pasti bisa ngontrolnya. Oleh karena itu saya sebenarnya Pak Christian kita main yuk. Kalau terlalu takut-takut masih dengan kedelai, dengan jagung pasti. Orang semua negara butuh kita punya jagung kok. Nah gitu. Jadi sekarang ini Pak, saya tunggu 1 bulan, terutama Pak Christian, ayo main. Saya butuh kedelai sekitar 300.000 hektar Pak. Pak Christian mau berapa? Kenapa? Tahu kita seluruh Indonesia ini butuh setiap bulan 200.000 ton. Dan sekarang harga di luar lagi mahal. Kenapa dulu kedelai tidak bisa ditanam? Karena kedelai di luar harganya 5.000. Kalau kita paksakan tanam di sini, petani hanya bisa untung kalau di atas 6 sampai 7.000. Karena harganya 5.000, lebih baik dia memilih jagung. Karena jagung per hektar bisa 5 ton. Kalau kedelai 1,5 ton per hektar. Terlalu sedikit, tapi sekarang dengan harga di atas 9.000, 8.000 sampai 9.000 di luar, berarti ini udah oke untuk kita tanam. Gitu Pak. Dan ini peluang sebenarnya yang paling terbuka, jagung, kedelai itu. Kalau masalah buah Bapak, menurut saya sih, selain kita perbaiki pupuk dan lain-lainnya, hilirisasinya harus diperbaiki, antara lain mengosonkan dia. Jadi paskanya yang perlu dibenarin, karena tidak semua buah yang manis seperti yang Bapak bilang yang laku. Justru yang agak kecut-kecut bagus. Yang harus memang dilakukan adalah packaging yang benar. Dan sekarang ini permintaan dunia kepada kita mengalir cukup besar. Maaf Pak. Dan saya kira ini saatnya kita juga tumpang sarikan sekarang melalui UBJA. Ada program kita. Jadi lahan-lahan besar, kebun-kebun besar buah itu, di sananya kami dorongkan UBJA Pak, unit pengelolaan pupuknya secara organik. Di sana satu set UBJA itu ada kambing, ada apa, sehingga kotorannya itu sapi minimal 8
difermentasi dengan berbagai limbah-limbah yang ada, limbah sawit dan lain-lain sebagainya, untuk kemudian dikembalikan pada perkebunan. Ini bisa diindustrikan juga, Bapak. Dan ternyata hasilnya oke. Ya kalau kita mau instan kita impor aja, tetapi menurut saya itu juga bagus, bukan berarti tidak boleh, tetapi saya sekarang ini mendorong dengan kemampuan kita. Karena ternyata juga seperti itu, subsidi-subsidi menurut saya tidak perlu terlalu kita besar-besarkan, karena itu kadang-kadang kalau kita besarkan itu semua mengurus subsidi, padahal rakyat sudah harus diajar dengan memanfaatkan limbah yang ada bisa untuk melakukan pupuk. Dan sekarang saya uji coba di Wonosobo dan Tumenggung itu yang biasanya mereka cuma dapat 48 miliar dalam 1 bulan untuk 300 hektar, sekarang dia mendapat 82 miliar. Berarti nilainya 40%. Jadi seperti itu, tidak menggunakan pupuk organik, non-organik, kimia enggak. Dibuatkan sendiri di situ, bekas terasi di rumah dikasih masuk, bekas kencing sapi, kencing apa dimasukkan, kotoran itu difermentasi, sesudah itu disemprot. Gaya tidak di handspray. Gaya alat pemadam kebakaran, dan hasilnya untuk 300 hektar itu udah panen pertama ini Pak. Dia bisa menyisakan 20 miliar dalam kelompok 300 hektar lebih. Jadi kalau ini inti bisa masuk seperti ini, sekaligus bisa menjadi modal atau model yang bisa dicontoh petani-petani yang ada. Saya kira itu, sehingga saya memang berharap Inti bisa melakukan program yang bersama dengan Kementan, baik di budidaya maupun di packaging dan tentu saja untuk ekspor. Saya senang kalau bisa kita berkomit, kita ekspor apa yuk Pak Kris, Pak Edi? Kita ekspor apa? Yang saya tidak suka kalau bicara impor Pak, bicara sama dirjen saya. Artinya bukan berarti itu jelek, karena kita ekspor juga sama, tapi mau saya supaya ada sedikit greget kita. Siap? Oke, setuju. Buat aja Pak, saya siap backup. Modalnya kalau perlu sama-sama Pak. Kita pakai kur. Saya siapkan. Itu Pak Haris Pak. Ya, Pak Haris aku nggak bisa jawab. Pertanyaannya kelapa. Bapak buat di mana kelapanya? Bilang sama saya. Atau saya carikan kamu tempat. Saya tunggu 1 minggu 2 minggu ini Pak Peter bawa Haris. Saya tunjukkan di mana ada kelapa, karena saya akan tanam kelapa 1 juta pohon ini tahun. 1 juta Pak. Saya akan tanam kopi 10 juta pohon. Ya, ini tahun Bapak. 10 juta. Sehingga kita bisa nunggu 2,5 tahun apa yang kita lihat ini. Gitu, Pak Haris benar. Kelapa itu diminati mana-mana Pak. Dan sebagian besar ada 0,sekian% itu kelapa ekspor Pak. Kembalikan kopra kita. Sekarang kopra mau gimana mau bisa kembali? Udah sekian 15-12 tahun produktivitasnya sudah turun. Padahal harusnya kita pakai kelapa yang 1 tahun bisa menghasilkan 182 buah. Ini rata-rata cuma 50-40. Nggak bisa. Nggak bisa bersaing. Pak Haris saya tunggu Pak dengan Inti. Pak Budi, saya tunggu. Kau mau buat pabrik di mana? Kalau tidak ada tempatmu, saya yang tunjukkan. Ya, saya siap di belakangnya gitu. Itu Bapak sekalian. Oh jangan di Makassar ya. Itu ribet. Pak Haris asal Makassar Pak. Di mana aja, banyak kok. Baik Bapak sekalian, saya kira itu intinya. Izin Pak Menteri. Saya tunggu 1 bulan ini ya. Kalau bisa, ada yang bisa kita bicara. Makasih. Izin Pak Menteri, mau menyampaikan sedikit. Boleh Pak, masih ada 1 lagi nih. Perkenalkan saya saja ya. Ya sedikit aja. Perkenalkan saya Randy, ya selaku Ketua Pengurus Pusat Generasi Muda Inti. Nah, dari tadi kami Gema Inti, generasi mudanya ngelihat bahwa kita juga concern nih dari semua permasalahan yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Nah, oleh karena itu izinkan kami selaku generasi muda untuk mengundang sekali lagi di forum yang berbeda Pak Menteri untuk berbicara oleh seluruh anak muda Inti.
tinggal diatur aja lah. Ya kalau anak muda itu jangan di gedung begini, di mana kayak gitu, sambil makan coto juga boleh. Coba tinggal ngatur waktunya gitu. Ya jangan yang ribet-ribet lah. Kita ngurus semua dan kalau kita ketemu apa hasilnya nih? Ya satu hasilnya yang saya bawa pulang. Nah aku nggak bisa dijanji tuh Chris. Kalau itu saya kejar lu Haris. Kalau bilang begitu jangan cuma di forum aja. Pak Edi, ayo bicara sama saya. Dian, berarti 1 bulan ini selesai. Yang mana? Kedelai itu di mana Pak Budi? Gitu. Jangan ribet-ribet deh. Kalau gagal juga nggak apa-apa, yang penting jalan langkah. Jangan kita bicara terus nggak jelas sampai kapan nggak jelas. Saya itu maunya jelas. Yang mana yang berhasil ya berhasil lah. Kalau gagal ya sudah. Kita pindah lagi yang lain. Ya, 1 bulan ini saya tunggu. Terima kasih sekian. Baik, terima kasih Pak Menteri. Jadi pembicaraan kita sudah memberikan satu arah yang jelas ya bahwa pertanian kita punya potensi terbukti tadi semuanya turun, pertanian naik dengan signifikan dan kemudian pilihan produknya sudah jelas yang paling strategis itu kedelai karena semua orang makan tempe, orang makan tahu. Gandum penting tapi itu bukan makanan pokok kita dan itu kemudian tanahnya bisa luas, pupuk bisa diolah sendiri, kebetulan anggota Dewan Pakar kita banyak juga dari IPB, jadi bisa saja kita belajar bagaimana mengelola secara lebih baik dan kemudian kita harus ingat bahwa dunia ini sudah terbuka, tidak bisa lagi subsidi karena barang akan mencari pembeli yang terbaik dan Indonesia punya iklim yang sangat bervariasi, setiap tanahnya variasi, tidak ada satu komoditi yang harus disebar-sebar sehingga biaya distribusinya akan sangat mahal. Kelapa kita ada di mana-mana, mau dikumpulin itu udah mahal, tapi kalau ada satu pulau lain dengan diversifikasi yang jelas, rasanya secara ekonomis akan bisa visible. Mungkin itu saja, terima kasih banyak Pak Menteri. Dan sekali lagi selamat ulang tahun, selamat atas amanah sebagai guru besar, dan mudah-mudahan apa yang ditantang oleh Pak Menteri 1 bulan bisa ada proposal nyata dari Pak Ediansyah, Pak Haris maupun Pak Peter Gosal ya. Pak Peter paling bertanggung jawab ini ya. Dan kemudian dari generasi muda inti, mudah-mudahan inti bisa berkiprah lebih nyata dan lebih berdampak jangka panjang ya. Bukannya bakti sosial itu tidak penting, tapi ini lebih penting karena akan mendasar dan terus berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih dan tepuk tangan untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak. Ya. Makasih Pak, nanti saya akan ingat oprak-oprak terus. Kalau Pak Teddy sudah mau pasti akan dikejar terus Pak. Silakan Pak Teddy. Oke, terima kasih kepada Prof. Syahrul yang telah memberikan pemaparan yang sangat mencerahkan sore hari ini. Bapak mohon maaf tetap di atas panggung dulu karena berikutnya adalah pemberian souvenir dari Pak Teddy. Kita juga turut mengundang Pak Peter, Pak Indra Wahidin dan juga para waketum untuk naik ke atas panggung memberikan souvenir dan juga berfoto bersama. Ya, dipersilakan kepada para waketum, Pak Peter, Pak Indra Wahidin untuk menemani dan juga berfoto bersama di atas panggung. Oke, boleh silakan diatur.
Oke, dalam aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, boleh tangannya yang sebelah kanan? 1, 2, 3. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk narasumber dan juga moderator kita pada sore hari ini. Ya Bapak Ibu berhati-hati untuk menginjak anak tangganya. Demikianlah dialog kebangsaan ketahanan ekonomi nasional yang sekaligus membuka serangkaian acara pelantikan pada malam hari nanti. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada dialog di sore hari ini. Kita bertemu kembali di acara pelantikan via Zoom yang akan dibuka pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu nanti malam. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Menteri Pertanian Republik Indonesia beserta jajarannya. Semoga Bapak beserta rekan-rekan selalu dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Untuk kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk melakukan isoma dan juga dimohon untuk melakukan registrasi ulang di depan. Dikarenakan panitia akan mengatur tata ulang tempat duduk untuk bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah terdaftar hadir. Dan Bapak Ibu sekalian dimohon untuk kembali ke ruangan ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat untuk acara selanjutnya. Dan kembali kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Terima kasih.